Boleh. Fadhil, fadhil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab 175 Jalan Menuju Surga yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nayyib Ibn Mamduh Al-Su'ud hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ciri-ciri wanita penduduk surga. Baik. Ciri-ciri wanita penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah pada ayat yang ke-35 sampai 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a." Sesungguhnya kami itu menciptakan mereka para bidadari secara langsung. Ya, secara langsung maksudnya gimana, nanti kita akan baca tafsirnya. Dan kami jadikan mereka itu gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Dan kami ciptakan mereka untuk golongan yang kanan. Maksudnya golongan yang kanan itu adalah mereka para penduduk surga. Karena ada orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan catatan tangan itu dengan tangan kirinya. Kalau tangan kanan itu berarti dia penduduk surga. Tapi kalau dia menerima dengan tangan kiri atau melalui punggung-punggung mereka, maka mereka dikategorikan sebagai calon penghuni neraka jahanam. Taib. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir apa yang dimaksud dengan inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami itu menciptakan mereka secara langsung. Maka kata beliau,
Yang dimaksud dengan kami menciptakan mereka secara langsung, bahwasanya kami menciptakan bidadari tersebut atau kami kembalikan mereka pada bentuk ciptaan yang lain setelah mereka tua renta. Jadi penduduk surga itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bahwasanya usia mereka berusia 33 tahun. Jadi antum yang sekarang usianya 50 sudah sebe ya. Sebe itu udah tua. Tahu sebe kan? Sebe itu tua. Usia purna. Ya. Itu nanti kembali menjadi 33 tahun. Kembali semua rata semua 33 tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh, semua manusia itu kembali menjadi 33 tahun. Ya, jadi tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Yang meninggal dalam kondisi muda, maka dia akan dibangkitkan pada usia 33 tahun. Ya, semuanya rata usianya. Loh Ustaz, nanti tahu nggak kita itu apa itu bapak kita? Masa kita panggil di bapak, kan usianya sama. Ya. Namanya hubungan itu tetap ada di hari kiamat. Hanya yang berbeda itu dari sisi usia. Tapi hubungan orang tua dengan anak itu tetap ada. Tetap ada. Bapak kita ya tetap bapak kita, ibu kita ya tetap ibu kita. Istri kita kalau dia taat sama kita, dia akan menjadi istri kita di surga. Kalaupun mereka misalkan kita meninggal dunia lalu mereka hidup di dunia ini dan dia menikah lagi, maka bisa jadi dia tidak ingin bersama kita di dalam surga. Karena biasanya para wanita itu akan dikumpulkan dengan suami terakhir mereka. Dan ini pendapat yang paling kuat. Meskipun ada yang mengatakan dia akan dikumpulkan dengan suami yang ingin dia pilih yang mana. Misalkan dia punya suami 2. Suami pertama meninggal, dia nikah lagi, tapi dia ingin hidup dengan suami yang pertama. Ada yang mengatakan demikian, tapi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan seorang wanita akan dikumpulkan dengan suami yang terakhirnya. Tapi kalau suami, maka dia akan dikumpulkan dengan istri-istrinya. Jadi bukan istri terakhir, tapi istri-istrinya. Luar biasa kan? Enak jadi lelaki nggak? Enak jadi lelaki itu. Iya. Enak jadi lelaki itu enak, Pak. Baik. Jadi kami akan kembalikan mereka dalam kondisi mereka itu muda. Setelah tua renta, mereka kembali menjadi gadis-gadis perawan yang penuh dengan cinta. Ya, jadi namanya bidadari itu didatangi, mohon maaf ya, wanita kan didatangi. Berarti setelah dia didatangi suaminya, maka dia tidak jadi perawan lagi, kan begitu kan? Kalau bidadari surga beda, didatangi sama suaminya, selepas didatangi kembali perawan. Seperti itu. Jadi setiap suaminya ingin mendatangi dia, dia selalu kembali dalam kondisi perawan, gadisnya. Itu bedanya wanita-wanita surga dengan wanita-wanita di dunia. Makanya kenapa wanita-wanita surga itu sungguh luar biasa. Karena salah satu keutamanya adalah mereka selalu dalam kondisi gadis, tetap dalam kondisi perawan ketika didatangi oleh suami-suami mereka. Baik. Kemudian disebutkan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati wanita-wanita penduduk surga, beliau mengatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ardi li adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha yakni al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha."
jikalau seorang wanita dari penduduk surga menampakkan dirinya ke bumi, niscaya dia akan menyinari dan akan memenuhi wewangian antara keduanya. Cantik bidadari surga itu. Jangan antum bandingkan dengan istri antum sekarang, gak ada apa-apanya istri kita ini. Tapi kalau nanti di surga, maka istri-istri kita di dunia dia akan cantik, bahkan lebih cantik daripada bidadari. Jadi tidak usah khawatir ibu-ibu. Di dunia biasa-biasa saja, tapi di surga insya Allah ibu-ibunya cantik. Jadi tidak perlu pakai skincare kalau di surga itu, nggak laku. Jadi bapak-bapaknya kalau di dunia mikirin uang skincare istrinya, kalau di surga nggak ada, karena nggak ada penjual skincare juga. Antum mau cari juga nggak ada. Ya. Niscaya dia akan menyinari dan akan memenuhi wewangian antara keduanya. Dan sungguh penutup kepalanya, yaitu kerudungnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya bidadari surga itu pakai kerudung, pakai jilbab, Pak. Karena dia tidak akan menampakkan auratnya di hadapan lelaki selain daripada suaminya. Itu penduduk surga, itu bidadari surga. Coba antum bayangkan aja dulu sekarang. Kadang-kadang kita kalau lihat wanita yang cantik, Masya Allah ya, kita kadang-kadang mengatakan wanita ini ibaratkan bidadari surga. Itu baru di dunia kita melihatnya. Padahal kecantikannya para wanita di dunia itu akan purna, akan sirna seiring dengan bertambahnya usia. Tapi kecantikan bidadari tidak ada sirnanya, akan terus bertahan abadi kekal selamanya sampai tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Semakin dia memandang kepada istrinya, semakin dia jatuh cinta kepada istrinya. Dan itu yang menyebabkan penduduk-penduduk surga itu enggan untuk berkumpul dengan teman-temannya, karena dia ingin menikmati keindahan-keindahan dan kenikmatan-kenikmatan surga. Subhanallah. Maka siapa yang gak ingin masuk surga? Orang kafir aja jamaah. Mereka coba antum tanya, kenapa mereka menebus dosa mereka? Kenapa mereka melakukan penebusan dosa? Jawabannya satu, mereka pingin masuk surga. Masa antum tidak mau masuk surga? Makanya kalau kita berdoa, kata Nabi SAW, berdoalah minta surga yang paling tinggi. Jangan minta surga itu, ya Allah saya pingin masuk surga. Tidak apa-apa emperannya, surga itu nggak ada emperan, Pak. Antum kira toko, ruko depan itu ada emperannya? Ya, surga itu nggak ada emperan dia. Ya Allah, aku ingin masuk surga, ya meskipun di pekarangannya. Minta langsung yang paling tinggi surga itu. Jangan minta emperan, jangan minta pekarangan, tapi minta langsung yang paling tinggi. Sebagaimana kita berupaya untuk mencari perkara dunia, kita selalu berusaha untuk mendapatkan yang paling tinggi. Saya yakin ketika jenengan nikah dulu, apalagi mungkin sekarang yang muda-muda sekarang sudah paham tentang fikih pranikah. Kalau mencari calon istri, pasti mencari calon istri yang kriterianya 4 yang terpenuhi itu. Cantik, kaya, nasabnya bagus, agamanya bagus. Masalahnya orang ini tuh jarang yang ada. Tapi giliran disuruh tanya, Mas minta surga, enggak apa-apa Ustadz, emperannya juga enggak apa-apa katanya. Aneh. Seharusnya minta yang paling tinggi sekali. Taib. Hadis yang lain dalam riwayat Imam Tabrani dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan likulli rajulin minhum zaujatan minal huril ain. Bagi setiap lelaki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Ala kulli zaujatin sab'una hullah. Setiap satu istri memakai 70 jubah. Yura mukhu sukimiha atau sukihima min wara'i luhumihima. Yang mana sumsum betis mereka
dapat terlihat dari balik daging dan jubah mereka. Untuk bayangkan sumsumnya kelihatan, Pak. Ini kalau di dunia ini bahaya. Ada orang kelihatan sumsumnya. Kan sumsum kan daging, kan sumsum itu kan di dalam tulang toh. Dalam tulang dibalut daging, daging itu ditutupi dengan kain. Ini 70 kain, masih bisa kelihatan sumsumnya. Saking cantiknya. Ini kalau di dunia antum lihat, wah kayak sundel bolong ini. Takut, Pak. Tapi antum bayangkan bagaimana keindahan penduduk surga itu. Sumsumnya kelihatan. Sumsumnya kelihatan. Ya. Padahal itu sudah ditutup dengan 70 jubah. Tapi tetap kelihatan. Lalu Nabi mengatakan, wa hulalihima kama yuras syarab al-ahmar fi zujajatil bayda. Sebagaimana minuman yang berwarna merah dapat terlihat dari gelas yang berwarna putih. Ini kan airnya putih ya. Jadi kalau dia warnanya merah kelihatan itu. Nah sumsum tuh kayak gitu kelihatan. Ya, jadi kelihatan. Begitu pula ketika bidadari itu meminum air, maka akan terlihat air itu mengalir dari kerongkongannya. Saking indahnya bidadari itu. Cantik. Maka jangan dibandingkan dengan istri-istri kita di dunia, karena tidak sama. Karena bidadari itu Allah siapkan bagi mereka-mereka yang di dunia lelah, capek di dalam beribadah, Allah siapkan bagi mereka itu keindahan-keindahan yang tiada taranya. Makanya coba lihat Nabi SAW ketika menceritakan kepada para sahabat tentang orang-orang yang selama di dunia ini sengsara, tidak pernah diberikan kebahagiaan. Bukan tidak pernah diberikan kebahagiaan, artinya segala hidupnya dia itu sengsara, sulit terus. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga sebentar, diperlihatkan kepada dia bagaimana nikmat surga itu, dikeluarkan, ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah selama di dunia engkau merasakan yang namanya kesulitan? Jawaban dia, tidak pernah sama sekali aku merasakan kesulitan. Karena dia telah melihat bagaimana kenikmatan dari surga. Itu kenikmatan surga itu melupakan segala penderitaan dunia. Kadang kita kalau masuk ke dalam satu taman yang sangat indah, lagi punya masalah, masuk dalam taman itu sudah bisa menghipnotis pikiran kita. Indah, luar biasa. Seolah-olah masalah-masalah yang banyak itu terlupakan sejenak karena kita terpesona dengan keindahan dari taman yang kita masuki tersebut. Tapi setelah kita keluar dari taman itu, kembali lagi masalah itu dalam diri kita. Tapi surga beda. Antum masuk tidak akan pernah keluar masalahnya. Jadi tidak ada istilahnya, Ustadz nanti ada enggak jam kunjungan ke neraka? Buat apa antum mengunjungi neraka? Antum kira neraka itu kayak lembaga permasyarakatan gitu? Ya. Mau study tour Ustadz? Ya tidak ada study tour ke neraka itu. Yang ada kunjungan antar sesama tingkat. Tingkat yang 100 boleh mengunjungi yang bawah, yang bawah boleh mengunjungi yang atas. Kalau bermalam gimana Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau misalkan kita ingin tinggal di atas, tidak kembali ke bawah, itu disebutkan oleh para ulama dia tidak bisa. Karena kita sudah ditetapkan pada tingkatan surga masing-masing. Sehingga kita selesai mengunjungi saudara kita yang ada di atas kita, kita kembali menuju tempat tingkatan surga kita. Jadi naik ke atas. Ustaz ada lift nggak di sana? Wallahu a'lam, nanti kita lihat di surga nanti. Iya. Ya, masuk juga dulu. Ya masuk dulu lah. Urusan nanti lift ada lift atau eskalator atau wallahu a'lam kita tidak ngerti. Yang jelas surga itu luasnya seluas langit dan satu itu satu tingkatan. Seluas langit dan bumi. Sekarang 100 tingkatan antum bayangkan. Pesawat olang-alik aja mau naik ke atas itu tidak bisa tembus sampai langit yang paling tinggi itu. Langit yang paling nomor 1, yang paling bawah aja itu tidak tembus itu pesawat olang-alik itu. Apalagi kita masuk ke dalam langit yang paling tinggi itu tidak bisa. Itu luas surga itu. Kamarnya seluas bumi ini. Antum bayangkan kamarnya seluas bumi.
Itu mau main bal-balan di dalamnya satu RT itu masih kurang itu. Saking luasnya surga itu, luas. Taib, itu yang berkaitan dengan ciri-ciri penduduk surga. Nah, kita langsung loncat ke halaman 34. Adapun nyanyian-nyanyian penduduk surga itu, maka itu nanti bisa dibaca sendiri. Karena umumnya nyanyian-nyanyian itu berisi syair-syair yang indah. Karena di surga itu tidak ada lagi istilah halal haram, tidak ada istilah halal haram, tidak ada. Semuanya halal. Ya, semuanya halal. Poin yang ke-16, pembahasan tentang syahwat penduduk surga dan hubungan intim mereka. Wah, ini ada orang di bawah umur. Untung saya sudah di atas umur. Baik. Allah berfirman dalam surat Yasin. Allah mengatakan inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Apa maksudnya ayat ini? Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan mereka disibukkan oleh kenikmatan hubungan suami istri antara dia dengan bidadari tersebut. Ya. Kalau bahasa para ulama yang lainnya lebih vulgar. Ini sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Ya. Cuma nanti kalau ada di bawah umur tolong nanti diarahkan aja. Ya. Ya. Jadi setiap hari itu para suami-suami itu mereka apa ya bahasanya lebih halus apa sih? Mereka itu iya bersenggama, iya, tapi bahasanya itu kalau bahasa para ulama itu mereka ya bercengkrama, tapi yang lebih anunya itu setiap hari mereka itu mohon maaf ya, memecahkan perawan dari istri-istri mereka. Itu bahasanya. Hah? Mecah duren. Bahasanya gitu. Jadi dia setiap hari seperti itu. Karena kan ya itu tadi istrinya setelah didatangi kembali lagi seperti semula, kembali lagi perawan gitu loh. Ya, tidak seperti wanita-wanita dunia setelah didatangi sekali sudah. Maka gadisnya itu pun sudah tidak berada pada dirinya, sudah hilang gitu loh. Perawannya sudah tidak ada, tapi ini penduduk surga setiap hari itu perawan itu setiap hari dia. Jadi setiap hari suaminya itu adalah menghilangkan perawan dari istrinya. Tapi masalahnya perawan itu tidak bisa hilang-hilang, kembali lagi seperti semula. Nah, itu masalahnya. Ya. Itu dia. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Inna ahadahum la yu'ta quwwatu mi'ati rajulin fil mat'ami wal mashrabi was syahwati wal jima'. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka akan dianugerahkan kekuatan 100 orang. Jadi satu orang sama dengan kekuatan 100 orang. Dalam makan, dalam minum, dalam syahwat dan dalam jima. Bantu bayangkan itu. Ya. Antum di dunia loyo, di akhirat tidak. Di akhirat tidak. 100 kekuatan yang Allah berikan. Jadi satu orang sama dengan kekuatan 100 laki-laki. Dan masih ada sisanya itu.
Antum dapat 70 bidadari, tambah istri 1 71, 100 kurang 71 sama dengan 29. Berarti masih ada susunya 29 kekuatan. Hitung-hitungannya gitu. Gitu hitung-hitungannya begitu. Ini jangan membayangkan semua ya. Tapi nggak apa-apa dibayangkan ini. Ini para ibu-ibunya ketawa di belakang kayak ini. Ya. Jadi Allah berikan kekuatan makan, kekuatan minum, syahwat dan jima itu seperti 100 orang laki-laki. Jadi antum makan, antum minum di surga itu tidak ada bosan-bosannya. Dan pernah kita sampaikan kemarin itu, ketika seorang ingin makan, kemudian dia itu kekenyangan dan ingin makan lagi, sementara dia perutnya sudah tidak sanggup, maka dia cukup untuk bersendawa dan mengeluarkan keringat supaya dia bisa makan kembali. Bersendawa itu menggantikan buang air besarnya, sedangkan mengeluarkan keringat itu menggantikan buang air kecilnya. Hanya seperti itu. Tidak ada yang namanya toilet di surga itu. Jadi nggak ada tukang ledeng, Mbak. Tukang ledeng, terus apa lagi? Tukang bangunan. Nggak ada. Makanya yang profesi sebagai penyedot WC itu nggak ada itu. Nggak ada di surga. Benar-benar Allah ingin menjadikan kenikmatan yang sangat luar biasa di surga itu. Luar biasa kenikmatan surga itu. Saya sudah pernah sampaikan kan ke antum, kalau antum punya Riyadhus Shalihin di rumah, buka pada bab yang terakhir itu di Kitabul Istighfar, Al-Imam Ibn An-Nawawi membawakan bab yang berjudul tentang Ma'adatul Ibadiyas Shalihin, apa yang aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Biasanya kalau diterjemahkan itu pesona surga. Jadi dibawakan dalil-dalil oleh Imam An-Nawawi di dalam itu bagaimana hadis-hadis yang berbicara tentang keindahan-keindahan surga, termasuk penghuni-penghuni surga itu dibawakan di situ. Coba nanti dibaca di kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang terakhir, bab yang paling akhir sebelum daftar isi. Biasanya kalau buku Indonesia kan daftar isinya di depan ya. Kalau bahasa Arab itu daftar isinya di belakang. Jadi sebelum daftar isi itu di situ babnya dia. Itu luar biasa. Sangat menjadikan kita ingin segera masuk surga. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan begini. Man lam yadkhul jannatad dunya lan yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Nah, ucapan ini itu ditafsirkan oleh beberapa ulama sampai pada beberapa kesimpulan. Di antara kesimpulan itu yang dimaksud dengan surga dunia itu adalah pernikahan. Jadi orang yang belum menikah, dia belum merasakan surga dunia. Maka harus nikah dulu biar merasakan surga dunia. Makanya hukum menikah itu dia terbagi menjadi dua secara umum. Dia hukumnya itu wajib dan bisa menjadi sunnah. Wajib kalau sudah usianya, kemudian syahwatnya dia tidak bisa membendungnya. Secara finansial dia mampu. Kalaupun dia tidak mampu finansial, tapi secara syahwat dia itu sudah sangat besar, maka silakan untuk menikah. Adapun masalah finansial, kekuatan ekonomi nanti bisa dicari setelah menikah. Karena membendung syahwat ini harus lebih utama daripada sekedar kita itu memikirkan saya belum bisa memberikan apa-apa kepada istri. Tenang, Allah yang akan mengayakan kita. Nikah dulu. Rizki itu datang belakangan setelah menikah. Antum satu orang, rizkinya satu. Antum menikah dapat 2, lahir anak dapat 3, nikah lagi banyak lagi. Ya, oh jangan nikah lagi, bahaya. Jadi semakin banyak personilnya, rizki itu semakin banyak. Tapi ingat ya, hitung-hitungannya kita itu tidak sama dengan hitung-hitungannya Allah Ta'ala. 1 tambah 1 kalau kita sama dengan 2.
Tapi kalau 1 tambah 1 dari Allah Ta'ala itu bukan 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa 100. Itu hitungannya Allah Ta'ala seperti itu. Makanya ada orang berinfak 1000, ya, tidak sama, berinfak 1000 tidak akan kembali 1000, tapi bisa kembali 10.000, bisa kembali 100.000, bisa kembali 1 juta kepada dia. Karena hitung-hitungan Allah itu tidak sama dengan hitung-hitungan manusia. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ada'afan katsira." Orang yang memiliki harta dia infak, maka Allah akan mengembalikan kepada dia dengan berkali-kali lipat. Bukan dikembalikan 1, tapi berkali-kali lipat. Dan ini yang diyakini oleh para sahabat, makanya mereka itu gemar sekali berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hitung-hitungannya itu bukan hitung-hitungannya manusia, matematika 1 tambah 1 2, bukan itu. Baik, itu yang berkaitan dengan syahwat dari penduduk surga. Yang ke-17, nih poin yang terakhir nih. Karena saya ingin masuk ke halaman 37 nih, ini penting nih. Yang ke-17, sifat kuda-kuda penduduk surga dan tunggangan mereka. Saya bacakan satu hadis saja, karena itu kurang lebih sama ya. Dikatakan di sini, An Sulaiman ibn Buraidah, dari Sulaiman ibn Buraidah, an Abi, dari bapaknya, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya ada seorang pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau berkata, orang ini berkata, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin?" Apakah di surga itu ada kuda? Apakah di surga itu ada kuda? Qala, maka Nabi mengatakan, in Allah ada khalaqal jannata fala tashau an tuhmala fiha ala farasin min yakutatin hamra ayatiru bika fil jannati haitsu syi'ta. Apabila Allah memasukkan kamu ke dalam surga, maka tidaklah kamu ingin menunggangi seekor kuda yang tercipta dari permata merah yang terbang membawamu di dalam surga kemanapun engkau suka, melainkan pasti itu akan terjadi. Jadi di surga itu kudanya itu ada sayapnya, Pak. Kalau bahasa orang-orang sekarang di dunia itu, kalau bahasanya anak-anak kecil itu unicorn itu loh. Kalau bahasanya orang-orang fantasi itu kayak Pegasus. Pegasus kan punya sayap kan? Dalam bahasanya orang-orang Yunani kan Pegasus ya toh. Nah, orang Yunani itu, antum harus tahu cerita ya. Orang Yunani itu di zaman pemerintahan Abbasiyah kalau nggak salah, Abbasiyah atau ya keruntuhan Abbasiyah terakhir itu, sebelum masuk ke dalam periode Turki Utsmani, itu orang-orang Yunani mereka menerjemahkan buku-buku Arab ke dalam bahasa mereka. Sebelum kemudian buku-buku itu dihancurkan oleh tentara Mongol yang menghancurkan dinasti Abbasiyah. Kan dinasti yang pertama itu Umayyah, kemudian Abbasiyah. Ini kan lumayan lama berkuasa. Sampai ekspansi yang terbesar dinasti Abbasiyah itu, yaitu Islam masuk sampai ke wilayah barat Prancis melalui jalur Portugal, Selat Gibraltar. Selat Gibraltar itu kalau bahasa Arabnya Jabal Tariq artinya. Karena selat itu dilewati oleh Tariq ibn Ziyad pertama kali. Dilewati oleh Tariq bin Ziyad untuk membawa Islam menuju Eropa. Masuk ke Portugal, masuk ke Spanyol. Portugal itu dari bahasa Arab, burtukol, jeruk. Kenapa negara itu dikatakan Portugal? Karena di sana banyak jeruk. Orang Arab melihat, oh jeruk, kata burtukol. Makanya namanya Portugal. Masuk ke Andalusia, Spanyol. Kemudian naik ke Perancis sampai bagian baratnya Perancis. Hampir masuk ke bagian tengahnya Perancis, tapi pada waktu itu dinasti Abbasiyah runtuh. Jadi mereka pun tidak melanjutkan ekspansinya itu. Nah, di antara yang mereka terjemahkan itu ya berkaitan dengan
bagaimana gambaran-gambaran surga, di antaranya kuda itu. Mereka menamakan sebagai Pegasus kalau bahasa mereka itu. Nah itu riwayatnya sudah ada di dalam syariat kita. Jadi ada sayapnya. Jadi kudanya bisa terbang. Ya, kudanya bisa terbang, Pak. Kata Nabi SAW di sini, kemanapun kamu mau dengan kuda tersebut, kamu akan diantar. Qala, maka orang ini berkata, wasalahu rajulun. Ya. Maka orang ini bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal fil jannati min ibilin, apakah di surga itu ada unta? Qala, maka dikatakan, ya, falam yakul lahu mithla ma qala li sahibihi. Maka Nabi SAW tidak menyebut unta itu seperti mensifati kuda. Jadi unta itu tidak ada sayapnya. Ya, ada unta tapi tidak seperti ketika Nabi mensifati kuda. Kuda kan disebutkan ada sayapnya, dia bisa terbang kemana-mana, diciptakan dari yakut, ya, dari permata yang berwarna merah. Kenapa kok kuda yang dikhususkan, diistimewakan di sini? Karena kuda di zaman Nabi itu kendaraan perang yang paling utama. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal adiyati dhabaha, demi kuda yang berlari kencang, lalu kakinya itu mengeluarkan api, karena sepatunya itu berbenturan dengan batu cadas yang dia lewati ketika berlari untuk menerjang dan menembus pasukan musuh itu. Itu maksudnya wal adiyati dhabaha. Jadi al-adiyat itu kan kuda perang, tapi kalau untuk buka tafsirnya, kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah digunakan oleh pasukan untuk masuk ke dalam barisan musuh. Dan ketika dia berlari menggunakan sepatu itu, kan batu di Saudi itu kan batu cadas ya, enggak kayak batu kita. Jadi kalau kena besi itu dengan batu itu kan mengeluarkan apa? Percikan-percikan api. Itu maksudnya wal adiyati dhabaha. Jadi memasuki, membuka pasukan musuh itu, menjadikan yang tadinya satu baris, satu tumpukan kelompok begitu, dipecah dengan kuda itu menjadi dua bagian seperti itu, ditembus oleh pasukan musuh. Dan itu rata-rata pemimpin kaum muslimin ketika memimpin perang seperti itu. Khalid bin Walid dengan kudanya, dia selalu masuk ke dalam pasukan musuh itu untuk membelah. Tujuannya untuk menghilangkan konsentrasi pasukan musuh itu, supaya mereka tidak fokus kepada satu titik. Dan itu strategi perangnya kaum muslimin di zaman dulu, pakai kuda. Makanya kenapa kuda itu dipuji di dalam Al-Quran, karena mereka digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga sampai saat ini olahraga yang sangat disunnahkan adalah olahraga berkuda. Kuda itu hewan kebanggaan dulu. Hewan kebanggaan. Luar biasa kuda itu. Makanya kalau antum punya uang beli kuda bagus. Dengan niat untuk mengamalkan sunnah dapat pahala. Cuma masalahnya kudanya mahal ya. Berapa sih harga kuda itu? Hah? Kalau mau di Sumbawa Pak, banyak kuda liar. Tinggal ngurus suratnya aja. Saking liarnya nggak bisa ditangkap. Nggak bisa ditangkap. Jadi biar dia liar. Ya. Nah kata Nabi SAW, in yudkhilkallahu al-jannata yakun laka fiha mastashtahat nafsuka waladat ainuk. Ketika engkau dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi SAW oleh Allah Ta'ala, maka engkau bisa meminta apapun yang engkau inginkan, yang itu dapat memanjakan matamu dari hewan-hewan yang engkau inginkan. Maka dari sini kita ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering datang ke kita, Ustaz, di surga itu bisa nggak saya ketemu sama kucing saya? Masalahnya jamaah, kalaupun sama-sama masuk surga, kucing itu tidak mau ketemu antum. Pasti antum akan meminta hewan yang lebih tinggi daripada kucing. Dan rata-rata penduduk surga pasti akan meminta kuda ataupun unta, tidak meminta yang lainnya. Karena itu merupakan tunggangan yang paling utama di dalam agama kita, kuda. Ya. Antum pernah dengar cerita seorang sahabat yang dia tuh punya satu kuda, kudanya itu ingin dibeli sama sahabat yang lainnya.
Jadi orang ini bertamu dulu 3 hari ke rumah yang punya kuda itu. Nah, pemilik kuda ini dia tidak punya bekal untuk menjamu dari tamunya ini. Akhirnya disembelih kudanya itu yang ingin dibeli sama tamu ini. Setelah 3 hari dijamu, ditanya sama pemilik rumah, kamu sudah 3 hari di sini, kamu mau ngapain? Kata dia, aku ingin beli kudamu. Nah, itu yang kamu makan setiap hari itu kuda yang pengen kau beli itu. Ya. Kata dia, udah saya pulang aja, tidak jadi katanya. Sudah disembelih kudanya, gimana mau dibeli? Ya. Dari sini hukum makan kuda itu boleh. Makan kuda itu boleh. Makan kuda boleh. Ya. Selesai makan kuda perlu wudu lagi enggak? Enggak perlu. Seluruh hewan yang kita makan yang halal itu tidak perlu wudu kecuali satu, unta. Kalau unta harus wudu. Antum habis makan sapi, ya kayak kemarin tuh makan sapi banyak gitu, kambing itu. Dalam kondisi dia masih punya wudu, antum makan sampai kenyang enggak perlu wudu, cukup kumur-kumur. Wudunya masih dianggap. Tapi kalau unta harus wudu. Karena sabdanya jelas, hadisnya jelas. Cuma masalahnya kan di Indonesia tuh tidak ada unta kan? Ya. Saya berharap kalau antum pergi umroh, antum coba daging unta dan antum coba kencing unta sama susu unta. Antum udah pernah coba kan? Saya sudah pernah. Kencing unta dan susu unta. Tidak boleh minum kencingnya doang, keblinger nanti. Harus minum sama susunya. Jadi selesai minum kencingnya, minum susunya. Karena kencingnya itu bagus untuk kesehatan. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dapat menyobati beberapa penyakit. Di antaranya darah tinggi. Antum yang punya darah tinggi, cara mengobatinya itu minum kencing unta. Ya. Cuma nanti jangan kencingnya disuruh kencing terus kemudian antum minum langsung dari anda. Biasanya kalau antum pergi ke peternakan unta, itu di peternakan unta di Hudaybiyah, itu kan ada unta tuh, segurumpulan unta-unta itu banyak. Ada biasanya nanti antum pilih aja peternakannya. Ada yang isinya untanya banyak. Enak, unta itu hewan yang ramah dia. Antum mau foto dia, antum mau naiki dia, yang penting antum baik. Cuma satu, unta itu pendendam. Antum kalau melakukan kesalahan sama dia diingat. Karena pernah dikisahkan dalam sebuah kisah. Jadi ada kisah diriwayatkan ada seorang yang jahat kepada seekor unta waktu kecil. Ketika unta itu sudah besar diingat, dia ini yang kemarin waktu saya masih kecil itu. Akhirnya unta itu balas dendam sama orang itu sampai mati orangnya. Makanya jangan buat dendam sama unta. Ya. Nanti kalau pergi ke Hudaybiyah, Pak, masuk cari tempat, banyak kok peternakan itu, tapi cari yang bagus saja. Nanti di situ antum beli satu kencingnya sama susunya. Satu baskom besar itu yang isinya 5 liter itu harganya 10 real kali 4.000, 40 ribu satu baskom isinya 5 liter itu. Antum kalau beli di Ampel 1 liter berapa harganya? 20. Bukan, susu sapi. Etawa. Satu gelas antum beli di Ampel itu berapa harganya? Satu gelas STMJ itu loh. Berapa harganya itu? Nah, ini satu baskom besar yang isi 5 liter itu, yang ukuran 5 liter itu 10 real. Nah, saya berharapnya antum kalau pergi itu harus coba susu kencing unta. Kalau dagingnya sama kayak daging sapi, nggak ada bedanya. Hampir sama. Hatinya pun sama. Sama kayak daging sapi, nggak ada bedanya. Cuma yang bedanya itu keutamaannya itu di susu dan di kencingnya. Itu keutamaannya. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya penduduk surga itu tunggangan utamanya adalah kuda. Adapun yang mau minta unta boleh. Mau minta selain unta kambing misalkan boleh. Cuma yang akan sering diminta oleh penduduk surga itu adalah meminta kuda. Karena ini merupakan tunggangan utama dari kaum muslimin di zaman dahulu.
Baik, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir dari pembahasan sebelum kita masuk ke 175 jalan menuju surga ini. Ini saya ingin sampaikan bab ini penting ini. Halaman 37 disebutkan di situ tentang bahwasanya penduduk surga itu akan melihat Allah di hari kiamat. Saya baca di sini. Hadisnya itu diriwayatkan dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 181. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati jannata," apabila seluruh penduduk surga sudah masuk surga. Ingat ya, seluruh penduduk surga sudah masuk surga itu ketika orang-orang yang di dalam neraka yang dia pasti masuk surga tapi harus masuk neraka dulu untuk disiksa karena dosanya. Ketika sudah dikeluarkan semuanya, barulah pintu neraka ditutup, pintu surga ditutup. Paham maksudnya? Jadi kan ada orang-orang yang masuk neraka, harusnya dia masuk surga, tapi mampir neraka dulu karena terlalu banyak dosanya dan harus dibersihkan dulu. Karena perlu diingat, ada dosa yang di dunia tidak diberikan hukuman oleh Allah sehingga dosa itu sampai di akhirat harus ditebus. Tapi ada dosa yang ketika dilakukan di dunia lalu Allah memberikan hukumannya kepada kita, maka dosa yang sudah mendapatkan hukuman di dunia di akhirat tidak akan dihukum lagi. Paham maksudnya? Saya kasih contoh gambaran. Mencuri itu kan tidak boleh dalam agama kita, betul? Itu hukum mencuri dalam Islam itu dipotong tangannya. Nah, kalau sudah dipotong tangannya di dunia, maka dosa mencuri itu tidak akan lagi diperkarakan sama Allah di akhirat, karena hukumannya sudah di mana? Di dunia. Tapi kalau ngomong meso, nah itu kan nggak ada hukumannya itu. Cuma masalahnya kita ini hidup di negara yang tidak menerapkan hukum Islam, itu maksudnya. Itu anunya, poinnya di situ. Kalau di Saudi, bel, ya, azan dulu, biar kita lanjut sedikit. Ya.
Taib. Kita lanjutkan sedikit. Saya ulangi. Jadi dosa itu, ada dosa yang hukumannya disegerakan di dunia, ada yang hukumannya itu diakhirkan di akhirat. Contoh mencuri, itu hukumannya disegerakan di dunia kalau sudah sampai nisabnya. Itu potong tangan. Kalau dia mencuri ketahuan nisab, sampai nisab potong tangan kiri. Kalau mencuri lagi potong kaki kanan, disilang. Nah, kalau dia sudah ditegakkan hukum di dunia, dia tidak akan diperkarakan lagi di akhirat karena hukumannya sudah berada di dunia. Masalahnya sekarang itu kita hidup di negara yang tidak menerapkan hukum Islam, masalahnya. Itu masalahnya sekarang. Maka para ulama mengatakan ketika hukuman itu belum ditunaikan di dunia, maka akan diperkarakan nanti di hari kiamat. Seperti negara kita kan tidak menerapkan hukum Islam. Maka nanti perkaranya nanti di hari kiamat nanti. Perkaranya di hari kiamat. Nah, itulah yang menyebabkan ada orang-orang yang dia itu penghuni surga, tapi karena dosanya terlalu banyak sehingga pahalanya tidak mengcover dosanya ini, tidak bisa mengimbangi dosanya, timbangannya lebih berat timbangan dosanya. Maka cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa itu masuk neraka disuruh masuk neraka dulu, dibersihkan dulu sesuai dengan kadar dosanya itu. Kalau sudah selesai dari api neraka, dikeluarkan, dimandikan di air kehidupan, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Itu rentetannya seperti itu. Sampai manusia terakhir yang akan masuk surga keluar, barulah pintu surga dan neraka itu ditutup. Nah, setelah ditutup semuanya, apa yang terjadi? Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan kepada penduduk-penduduk surga, hanya kepada penduduk surga Allah berbicara. Turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian dari nikmat-nikmat ini? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Ya Allah, nikmat apa lagi yang engkau ingin tambahkan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, menjadikan wajah kami berseri-seri, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Itu sudah nikmat yang agung, sudah nikmat yang besar. Nikmat apa lagi yang ingin kau berikan kepada kami? Ini nikmat surga ini sudah terlalu banyak, apalagi nikmat yang ingin kau berikan kepada kami? Maka apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, fayakshiful hijaba fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka Allah pun membuka hijab yang menjadi penghalang selama ini antara Allah dengan hamba-hambanya. Maka di saat itu manusia penduduk surga akan melihat wajah Allah. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang Allah itu akan kita lihat di surga itu banyak. Bukan hanya dari hadis Nabi tapi juga dari Al-Quran. Contoh dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah. Kata Allah Ta'ala, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah penduduk surga itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka melihat wajah Rabb mereka yang selama ini mereka sembah. Sumringah, bahagia gitu loh. Ini loh Allah Ta'ala yang selama ini kita sembah. Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketika turun dari Sidratul Muntaha menuju kota Mekah, ditanya sama para sahabat besoknya, apa yang kau lihat ketika Isra Mi'raj? Apakah kau melihat wajah Allah? Kata Nabi, tidak. Nurun ala nur, aku hanya melihat cahaya. Karena memang wajah Allah belum mampu untuk dilihat. Maka di antara kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di hari kiamat, di saat kita dikumpulkan semuanya, ya, kita hanya berbicara dengan Allah, tapi mereka tidak akan berkesempatan melihat wajah Allah. Karena itu hanya nikmat yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Jadi syarat kalau ingin lihat wajah Allah itu melebu surga, Pak. Nek jenengan gak melebu surga, wis mboten saged, gitu aja intinya. Gak bisa. Jadi harus masuk surga dulu, baru bisa melihat wajah Allah. Kalau nggak masuk surga nggak bisa.
Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi mengatakan apa? Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailata badrin. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah itu sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Bagaimana maksudnya melihat bulan di kala purnama? La tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Setiap tingkatan akan melihat wajah Allah. Tidak harus tingkatan nomor 1 harus naik ke tingkatan yang paling atas untuk melihat wajah Allah. Tidak. Setiap tingkatan dia akan melihat wajah Allah. Sebagaimana kita yang di Indonesia bisa melihat bulan purnama seperti orang yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei. Sama seperti itu. Jadi tidak harus pindah tempat. Kita akan melihat wajah Allah pada setiap tingkatan kita. Sekarang nih kalau kita pingin lihat sesuatu ya, satu benda misalkan, kita kan harus kadang-kadang melihat jalan depan, harus naik dulu ke puncak yang paling tinggi baru bisa melihat tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau kita berada di tingkatan yang bawah, kita tidak bisa melihat tempat yang jauh. Nah kalau di surga tidak. Mau yang tingkatan 1, 2, 3, 4 sampai tingkatan 100, semuanya mendapatkan nikmat yang sama, melihat wajah Allah dengan porsi yang sama. Kayak kita lihat bulan. Wong Surabaya ndelok ya bulan purnama iso ya, di Madura iso, di mana? Pasuruan bisa, seluruh Jawa Timur bisa melihat bulan purnama di kala bulan itu memang sedang purnama. Itu nikmat yang luar biasa yang tidak akan didapatkan oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus termotivasi untuk bisa masuk ke dalam surga, karena itu merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke poin yang pertama dari 175 jalan menuju surga. Dan poin yang pertama ini diawali dengan seorang senantiasa mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.